Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kajian kita pada hari ini adalah Surah Al-Kahfi. Sebelum kita membahas dan mengkaji surah Al-Kahfi ini, terlebih dahulu kita akan membaca ayatnya, 10 ayat pertama kita baca. Mudah-mudahan dengan 10 ayat pertama ini kita akan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul Azim. Tafsir yang kita pilih dalam kajian tafsir surah Al-Kahfi ini adalah tafsir At-Tahrir wa Tanwir, disusun oleh Al-Allamah Imam Al-Syekh Muhammad Thaqir Ibnu Ashur, seorang ulama terkenal, masuk mujaddid di Tunisia. Sistem kajian kita adalah dengan sistem membaca kitabnya langsung, dan nanti setelah dibaca kita akan terjemahkan kalimat per kalimat, fakrah per fakrah, sehingga dengan kajian seperti ini
bisa membantu mahasiswa untuk belajar membaca kitab. Baik, kita baca aja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kahfi. Sammaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Suratul Kahfi. Surah Al-Kahfi ini adalah surat yang ke-18. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan surah ini dengan Surah Al-Kahfi, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud berikut ini. Rawa Muslim wa Abu Daud an Abi Darda'i anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahfi wa fi riwayah li Muslim min akhiril kahfi usima min fitnatid dajjal. Wa rawahu Tirmidzi an Abi Darda bilafdhin man qara'a 3 ayatin min awwalil kahfi usima min fitnatid dajjal. Qala At-Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Kita artikan, rawa Muslim, Imam Muslim meriwayatkan, wa Abu Daud, dan juga Imam Abu Daud, an Abi Darda, dari Abu Darda, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Man hafidha 10 ayatin, barang siapa menghafal 10 ayat, min awwali suratil kahfi, dari awal surat Al-Kahfi, wa fi riwayat li Muslim, dan dalam riwayat oleh Muslim, min akhiri Al-Kahfi, dari akhir surah Al-Kahfi, usima min fitnatid dajjal, maka dia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Wa rawahu Tirmidzi, Imam Tirmidzi juga meriwayatkan an Abi Ad-Darda, dari Abu Darda, bilafdhin, dengan lafaz man qara'a 3 ayatin, barang siapa yang membaca 3 ayat, min awwalil kahfi, dari awal surah Al-Kahfi, usima min fitnatid dajjal, maka dia akan terhindar daripada fitnah dajjal. Qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi berkata, hadisun hasanun sahih, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Wa kadzalika waradat tasmiyatuha anil Barra bin Azib fi Sahihil Bukhari. Demikian juga terdapat penamaan surah Al-Kahfi ini anil Barra, dari Al-Barra an Azib, dari Al-Barra bin Azib, dari Al-Barra bin Azib fi Sahihil Bukhari, dalam Sahih Bukhari. Qala, ia berkata, kana rajulun yaqra'u suratal kahfi, ada seorang laki-laki yang membaca surah Al-Kahfi, wa ila janibihi hisanun, dan di sampingnya ada kuda, marbutun, yang diikat, bisyataini, dengan 2 ikat yang panjang,
Fataghasyatuhu as-sahabatu. Maka tiba-tiba awan menutupinya. Faja'alat tadnu wa tadnu. Lalu awan tadi mendekat dan mendekat. Wa ja'ala farasuhu yanfiru. Maka oleh awan yang mendekat tadi itu, hampir dekat kepalanya, kudanya lari, kabur. Falamma asbaha, dan ketika waktu pagi datang, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tersebut mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika lahu. Laki-laki tersebut menceritakannya, menyebutkannya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa yang terjadi tersebut. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tilkas sakinatu tanazzalat bil Qur'an. Itu adalah ketenangan yang turun bersama turunnya Al-Qur'anul Karim. Wa fi hadisin akhrajahu Ibnu Mardawih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sammaha surata ashabil kahfi. Dan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Mardawih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan surah ini surat ashabil kahfi, menamakannya dengan nama surat ashabul kahfi. Wa hiya makkiyatun bil ittifaq. Surah ini, surah Al-Kahfi ini diturunkan di Makkah, ya, termasuk surat Makkiyah bil ittifaq, secara konsensus ulama Al-Quran sepakat mengatakan bahwa surah Al-Kahfi ini termasuk surah Makkiyah. Kama hakahu Ibnu Atiyah, sebagaimana Ibnu Atiyah menceritakan. Qala, beliau berkata, waruwiya an Farqat anna awwala suratin ila qawlihi, bahwasanya awal surat hingga surat firman Allah, hingga firman Allah dari surah Al-Kahfi ini, juruzan. Al-Kahfi ayat ke-8, nazala bil Madinah, turun di Madinah. Qala wal awwalu ashah. Beliau juga mengatakan, dan yang paling benar adalah yang pertama, yaitu yang mengatakan bahwa surah ini adalah surah yang turun di Mekah. Wa qila qawluhu wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum, surah Al-Kahfi 28. Al-ayataini nazalata bil Madinah. Ada juga yang mengatakan bahwa ayat wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum, surah Al-Kahfi ayat 28 ini, kedua ayat ini turun di Madinah.
Wa qila qawluhu, ada juga yang mengatakan firman Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Surah Al-Kahfi ayat 107. Ila akhir surah nazalat bil Madinah. Hingga akhir surah yang turun di Madinah. Wa kullu dzalika dhaif. Semua pernyataan ini adalah pernyataan yang lemah, ya. Kama sayati at-tanbihu alaihi bi mawadhi'i, sebagaimana nanti akan kita jelaskan pada tempatnya. Jadi maksudnya adalah surah Al-Kahfi ini paling kuat keterangan yang mengatakan bahwa surah Al-Kahfi ini turun di Mekah dan termasuk surah Al-Makkiyah. Nazalat ba'da suratil Ghasyiyah. Surah Al-Kahfi ini turun setelah surah Al-Ghasyiyah. Wa qabla suratis surah, dan sebelum surah As-Surah. Saya ulangi, nazalat ba'da suratil Ghasyiyah. Surah Al-Kahfi ini turun setelah surah Al-Ghasyiyah dan sebelum surah As-Surah. Wahiyya thaminah wa sittun fi tartibi nuzulis suwar inda Jabir bin Zaid. Dia merupakan surat thaminah wa sittun, 68, surah yang ke-68 pada susunan ayat yang surat-surat yang turun menurut Jabir bin Zaid. Waqad warada fi fadliha ahaditsun mutafawita asahhuha ahaditsun mutaqaddimah. Tentang fadilahnya, ya, banyak hadis-hadis, hadis yang bermacam-macam menceritakan tentang fadilah-fadilah surah Al-Kahfi ini. Tetapi yang paling sahih adalah hadis-hadis yang kita kemukakan di atas. Nah, ini untuk sementara. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan qiraah atau bacaan kita. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit ini akan menambah pengetahuan kita, baik pengetahuan kita dalam membaca kitab aslinya dan juga menambah wawasan pengetahuan kita tentang tafsir daripada surah Al-Kahfi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.